Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Siti Farida SPD MPD, NPDN 1112086901. Saya adalah dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi PGSD, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin. Bidang keilmuan saya adalah Bahasa dan Sastra Indonesia. Video ini merupakan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDDOKTPT di bidang pengajaran. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi persyaratan dalam proses sertifikasi dosen. Video ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama berupa penjelasan terkait mata kuliah dan RPS, sedangkan bagian yang kedua berupa cuplikan proses pembelajaran sinkronus melalui Zoom. Hari ini saya akan memaparkan tentang deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, media dan sumber pembelajaran, interaksi DIS dengan mahasiswa, sistem penilaian mata kuliah. Teknik pengajaran yang saya gunakan adalah DIA, yaitu Library Interaction and Assessment pada salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu konsep dasar dan keterampilan menulis dengan bobot 3 SKS. Sebelum saya menjelaskan tentang teknik pengajaran saya, terlebih dahulu saya paparkan tentang deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, dan materi pembelajaran. Mata kuliah konsep dasar keterampilan menulis ini merupakan kelompok mata kuliah dasar akademik kependidikan yang bertujuan untuk membekali mahasiswa atau calon pendidik dengan kompetensi dasar yang berkaitan dengan dasar keilmuan. Kode mata kuliah ini adalah yang KDK 2320 berbobot 3 SKS dan diberikan pada mahasiswa semester 4. Pembelajaran difokuskan pada pengenalan konsep-konsep dasar menulis, kaidah penulisan teks, praktek menulis karya sastra, dan menulis karya ilmiah. Dengan mempelajari atau mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami beberapa hal berikut, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep standar dan jenis penulisan. Yang kedua, mahasiswa mampu menelaah substansi masalah berbagai tulisan. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami tahap-tahap menulis secara teratur dan sistematis. Yang keempat, mahasiswa memiliki pengetahuan tentang teknik, metode, dan pendekatan pembelajaran keterampilan menulis. Yang kelima, mahasiswa memiliki kemampuan teoretis maupun empiris dalam penulisan karya ilmiah. Dan yang keenam, mahasiswa memiliki kemampuan dasar untuk membuat berbagai teks tulisan. Untuk bisa mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik yang akan dibahas selama 14 pertemuan. Berikut adalah topik-topik yang akan dibahas. 1. Hakikat keterampilan menulis. 2. Konsep dasar keterampilan menulis. 3. Tujuan dan manfaat pembelajaran menulis. 4. Metode keterampilan menulis. 5. Tahap-tahap dalam menulis. 6. Penulisan karya sastra, cerpen, dan puisi. 7. Pendekatan dan teknik keterampilan menulis. 8. Strategi pelaksanaan pembelajaran menulis. 9. Penulisan kalimat efektif. 10. Kendala atau hambatan dalam menulis. 11. Penulisan paragraf. 12. Jenis dan komponen tulisan. 13. Referensi dalam penulisan ilmiah. 14. Penulisan karya ilmiah. Sistem pembelajaran yang saya gunakan meliputi sinkronus dan asinkronus. Sinkronus, mahasiswa mempresentasikan hasil dari kerja kelompok. Mahasiswa bersama dosen mengulas tentang hasil kerja tersebut. Mahasiswa memberikan pendapat terhadap materi yang dianalisis.
Mahasiswa bertanya dan berdiskusi secara bersama. Sedangkan asinkronus, mahasiswa membaca materi atau PowerPoint, artikel, menonton video yang berkaitan dengan keterampilan menulis, mahasiswa membaca dan mereview teks atau artikel, mahasiswa memberi umpan balik. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan, 1. Diskusi kelompok atau small group discussion, 2. Tanya jawab, 3. Simulasi atau demonstrasi, 4. Penemuan terbimbing, 5. Penugasan, 6. Berbagai model pembelajaran kooperatif. Berbagai sumber pembelajaran yang saya gunakan antara lain buku menulis oleh Tarigan dan buku keterampilan menulis karangan Dalman. Selain itu, saya juga menggunakan buku-buku cetak maupun online, jurnal cetak maupun digital, isu-isu terbaru, media cetak maupun online. Setelah kita tahu gambaran singkat mata kuliah yang saya ampu, saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, yaitu yang pertama adalah delivery. Delivery adalah cara saya menyampaikan materi perkuliahan kepada mahasiswa. Dalam menyampaikan materi perkuliahan kepada mahasiswa, ada 2 strategi yang saya gunakan, yaitu yang pertama adalah penyampaian dengan menggunakan buku atau textbook, jurnal terkini, artikel ilmiah, dan menggunakan PowerPoint yang menarik agar proses pembelajaran tidak membosankan. Selain itu, strategi yang kedua yaitu pembahasan studi kasus di kelas setiap minggu secara berkelompok, namun presentasinya saya acak secara individu. Dengan demikian, mahasiswa dipacu untuk selalu siap mempresentasikan setiap minggunya. Dalam perkuliahan ada beberapa saluran komunikasi yang saya gunakan, yaitu di dalam kelas. Saya selalu memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, bertanya, dan mengungkapkan isu-isu terkini di kelas agar proses belajar mengajar berjalan komunikatif dan dua arah, bahkan multi arah. Selain itu, saya juga menggunakan Google Classroom sebagai media diskusi tentang tugas-tugas dan laporan hasil presentasi. Penggunaan WhatsApp Group juga sebagai sarana diskusi selama di luar kelas. Di sini saya memberikan topik-topik terkini kepada mahasiswa. Kemudian, berdiskusi dan mengkaji secara bersama. Selain itu, saya juga menggunakan Google Meet untuk berdiskusi secara sinkronus, dan juga saya menggunakan Zoom yang berfungsi untuk berdiskusi dengan mahasiswa, memberikan umpan balik atas tugas-tugas yang mereka kerjakan. Teknik yang kedua adalah interaction. Interaction adalah bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Dalam menjalin interaksi selama proses perkuliahan, tentunya harus terjalin komunikasi dua arah dan multi arah. Ada beberapa materi yang harus dikuasai mahasiswa secara individu maupun berkelompok. Selanjutnya, mahasiswa membuat small group discussion untuk mengerjakan tugas secara individu atau berkelompok. Dari proses itu nanti mahasiswa akan berdiskusi dengan teman kelompoknya, kemudian mempresentasikan hasil diskusi secara individu dan berkelompok. Pada saat proses presentasi atau diskusi akan terjalin komunikasi dua arah atau multi arah antara mahasiswa dan juga saya sebagai fasilitator. Interaksi di YS dengan mahasiswa terjalin dua arah. Dosen memberikan pertanyaan kepada mahasiswa, kemudian mahasiswa menjawab. Mahasiswa mempresentasikan tugasnya ke dosen dan teman sekelasnya. Dosen dan mahasiswa saling memberi pendapat terkait materi perkuliahan. Dan yang terakhir, mahasiswa memberikan tanggapan secara langsung maupun ditulis atas tugas-tugas yang dikerjakan. Teknik yang ketiga adalah assessment. Assessment adalah bagaimana saya menilai mahasiswa. Pada pertemuan pertama perkuliahan, saya selalu menjelaskan mengenai RPS dan kontrak perkuliahan
yang disepakati bersama antara dosen dan mahasiswa. Dalam RPS dimuat nilai yang tertinggi adalah nilai keaktifan, yaitu 30%. Selain itu, RPS juga memuat cara saya menilai dan bobot penilaiannya terhadap mahasiswa, sehingga mahasiswa berpacu untuk bertanya dan menjawab. Selain itu, mahasiswa bisa tahu lebih awal dan diharapkan bisa membuat strategi agar perkuliahan berjalan lancar dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Sistem penilaian mata kuliah, kriterianya adalah ketepatan dan penguasaan. Sedangkan indikator 1. Ketepatan memahami tujuan pembelajaran. 2. Kesesuaian dengan pedoman penulis karya ilmiah. 3. Ketepatan memahami dasar teoritis dan empiris. 4. Ketepatan memahami capaian pembelajaran. 5. Ketepatan memahami metode pembelajaran. 6. Ketepatan memahami materi pembelajaran. 7. Ketepatan memahami bahan referensi. Teknik penilaian mata kuliah. 1. Tertulis dan tes tertulisan. 2. Partisipasi. 3. Unjuk kerja. Rubrik penilaian presentasi atau diskusi. A. Komunikasi. 1. Mendengarkan secara aktif dan cermat. 2. Membantu anggota lain memahami apa yang disampaikan. 3. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan jelas. 4. Menunjukkan rasa percaya diri. B. Diskusi. Mengemukakan pendapat dengan cara yang konstruktif. 2. Memberikan dukungan terhadap anggota lain. 3. Berani mengungkapkan pendapat. 4. Menjawab pertanyaan dengan baik. C. Keterbukaan. 1. Menyatakan apa yang ingin dipelajari. 2. Meminta umpan balik. 3. Menerima kritikan dan masukan teman. 4. Cepat dalam respon. D. Perilaku dalam kelompok. 1. Bersedia menerima tugas khusus. 2. Hasil tugas relevansi dengan bahan. 3. Berpartisipasi dalam tugas kelompok. Kriteria dan standar penilaian. Kehadiran, absensi 15%, keaktifan, partisipasi, sikap, dan perilaku 30%, tugas-tugas 15%, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 20%. Demikianlah pemaparan saya hari ini, dan kita lanjutkan dengan menonton cuplikan dari pengajaran secara sinkronus melalui Zoom. Berikut cuplikan pembelajaran sinkronus mata kuliah konsep dasar dan keterampilan menulis pertemuan ke-6 submateri perkuliahan yaitu teknik menulis puisi. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera. Bagaimana keadaan kalian pada pagi ini? Baik, Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Bertemu lagi sama Ibu ya dalam perkuliahan mata kuliah konsep dasar dan keterampilan menulis, yang pada hari ini kita akan menulis sebuah puisi dan membacakannya. Kalian Siap, Bu, siap. terima kasih. Baiklah, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Pada awal perkuliahan lalu, Ibu telah memberikan RPS dan kontrak perkuliahan pada kalian, kan?
Nah, di mana pada RPS tersebut tertulis apa saja yang akan kita bahas dan pelajari pada selama 6 bulan ke depan atau 1 semester. Di sini Ibu pertegas lagi bahwa sesuai dengan RPS dan kontrak perkuliahan yang sudah Ibu sampaikan, dan kita sepakati bersama bahwa nilai dengan poin tertinggi adalah nilai keaktifan, yaitu 30% pada saat pembelajaran berlangsung. Baiklah, kita mulai pada pembelajaran hari ini, yaitu dengan Ibu bagikan PPT-nya. Pada hari ini kita akan belajar tentang penulisan puisi. Karena pada minggu kemarin kita telah membahas tentang penulisan cerpen dan juga sudah praktek ya. Benar nggak? Nah, siapa yang tahu apa itu puisi? Ayo, Tiara, Selfie, apa yang dimaksud dengan puisi? Ya, siap Bu. Izin menjawab Bu. Menurut Ulun, untuk puisi ini Bu biasanya sering diartikan itu merupakan kayak ragam sastra yang bahasanya itu Bu terikat oleh irama, ada rima, dan ada pastinya bait di dalamnya itu Bu. Mungkin itu aja Bu dari Ulun. Oke, terima kasih. Bagus banget jawabannya. Ada yang lain? Sapa rindu, buah karya Reni Marhani. Ketika rindu kian berat menyapa, dan wajahmu bergayut di bulu mata. Kalori dalam diri hilang entah berapa. Terdiam, terhuyung betapa nis. Namun kau tetap kukuh, teguh. Membuat persendianku runtuh. Dan serat nadi menjadi rapuh. Tak tahukah dirimu, rinduku berlabuh. Sekian Bu dari Ulun, terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan. Bagus sekali, Ibu sampai terharu mendengarnya. Nah, setelah kita mendengarkan dari Siti Kamaria tadi, coba kalian tebak. Ini kira-kira apa yang ingin disampaikan si Reni Marhani ini? Tentang apa? Ungkapannya itu apa yang ingin disampaikan kepada pendengar atau pembacanya? Silakan. Yang lain mana? Cuman 4 orang atau 3 orang ya? Izin menjawab Bu, kayaknya isi puisinya itu tentang kayak kerinduan seseorang yang sangat rindu kayak itu dengan orang lain kayak itu. Nah jadi kayak jarnya tadi tuh di puisinya tuh kayak ketika rindu kian berat menyapa jar dan wajahmu bergayut di bulu mata kayak itu tuh seakan-akan kayak wajahnya tuh kayak selalu terbayang kayak itu. Nah jadi kayaknya itu tuh puisi tentang kerinduan kepada seseorang Bu. Yang luar biasa ya? Ya, benar sekali. Jadi, ini nih si Reni ini menyampaikan bahwa tuh terlalu rindu yang sangat gitu loh, sampai dia terhuyung, sampai dia tuh persendiannya runtuh, kayaknya pokoknya luar biasa.
Jadi di dalam ini pemilihan diksinya luar biasa bagus dan tepat sehingga menciptakan sebuah karya yang bagus banget. Nah, jadi ini kalau coba kalian tahu ini kira-kira ini puisi lama atau puisi baru jenisnya? Puisi lama atau puisi baru? Kalau nggak salah, Bu, puisi baru. Puisi baru. Karena kenapa jadi puisi baru? Karena luapan perasaan puisinya tadi itu merupakan luapan perasaan cinta kasih. Nah, di puisi baru kan ada tuh jenis puisinya yang romansa. Oh gitu, bagus. Gimana pendapat yang lain? Kak Maria? Ini puisi lama atau puisi baru? Ya, dari Ulun ini Bu sepertinya puisi baru. Karena kalanya puisi lama itu biasanya lebih orang sampaikan dari mulut ke mulut dan sering tidak diketahui pengarangnya. Nah, kalau yang baru ini biasanya pengarangnya ada dan lebih runtun. Misalnya tadi kan di belakangnya itu ada menyapa, tak, Ya. pak, tak, pak. Nah, jadi ada ujung-ujungnya itu, Bu. Nama ya, ada polanya ABAB atau AAA gitu ya. Oke, Iya, Bu. baiklah, kita akan membahas yang selanjutnya. Ini kita skip dulu. Nah, jadi jenis-jenis puisi itu ada puisi lama, ada puisi baru, ada puisi kontemporer. Nanti kita akan membahas lebih dalam nanti di pertemuan selanjutnya mungkin ya. Nah, kalau puisi lama itu Ingin oke, silakan. buah karya Sapardi Djoko Damono. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Terima kasih. Terima kasih, bagus banget, tepuk tangan. Nah, ya persilakan. Puisi yang dibaca tadi itu yang judulnya Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono itu termasuk romansa. Nah, puisinya itu berisi luapan perasaan cinta kasih. Nah, menurut Ulun di sini tuh dia ingin mengungkapkan perasaannya, cintanya kepada seseorang namun tidak sempat tersampaikan atau belum sempat tersalurkan bahwa dia itu mencintai seseorang. Makanya ada kalimat dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Kayak belum sempat tersampaikan kepada seseorang itu, nah Bu, bahwa dirinya mencintai orang itu. Kalau menurut Ulun itu, Bu. Makasih. Ya, terima kasih. Benar sekali. Jadi dia ingin tuh menyampaikan cintanya, tapi belum tersampaikan. Apa ada yang lain lagi yang bisa menambahkan? Atau sudah cukup? Oke, kalau sudah
Cukup Ibu lanjut ya. Kemudian ada lagi bentuk yang lain. Tadi kan ada udah puisi lama, ada puisi baru, sekarang ada puisi kontemporer. Puisi kontemporer kita mengetahui itu jenis-jenis puisi, apa unsur, ada puisi lama, puisi baru, ada rima dan segala macamnya. Sekarang kita masuki tentang teknik membuat puisi. Jadi teknik membuat puisi itu yang pertama itu menentukan tema dulu, temanya apa. Kemudian menentukan judul, kemudian memilih diksi, menentukan rima, membuat bait, kemudian eksplorasi, kira-kira apa yang akan kita buat, kemudian penutup. Kita menulis puisi selanjutnya. Jadi menulis puisi itu ada dua, bahkan mungkin ada lagi yang lain, teman Ibu mencontohkan cuma dua. Menulis puisi ini berdasarkan gambar, bisa juga menulis puisi itu berdasarkan merenungkan peristiwa yang terjadi. Misalnya kita kemana, atau dari pengalaman hidup kita, atau kita melihat apa, kita dalam perjalanan, menemukan apa, itu bisa direnungkan. Ya, bisa juga lewat gambar. Sekarang Ibu mencontohkan di sini, kira-kira bisa nggak kalian nanti menyusun ya? Tugas di rumah ya, nanti dikirim di Google Classroom. Selanjutnya, nah ini hasil dari pengamatan gambar tadi yang Ibu bikin. Begini jadinya, menjadi payung harapan. Sekali lagi, Ibu minta Siti Kamariah membacakan puisi ini. Ibu harap bersedia ya. Silakan. Kutemukan kalian masih berseragam. Payung mengembang menatap penuh harap. Kaki telanjang. Mencumbu aroma kilat, mengikat hujan lebat. Merangkai impian, menggapai angan. Mencicipi hidup yang penuh tantangan. Sekian Bu, terima kasih. Terima kasih, sekali lagi terima kasih. Ya, bagus banget suaranya juga, nadanya, diksinya. Diksi dari Ibu ya. Nah, setelah semuanya kita bahas hari ini, sudah dibacakan, sudah bagus banget sekali, ada pertanyaan juga. Sekarang kalian ada tugas, yaitu buatlah sebuah puisi bertema bebas dengan memperhatikan penggunaan diksi, kemudian majas, citraan, dan rimanya ya. Dan terima kasih banget hari ini sudah hadir dan bisa membacakan puisi juga yang lain-lain juga ada pertanyaan. Dan sekali lagi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila Ibu ada salah dan hilang. Nah, selanjutnya nanti jangan lupa ya kerjakan dan kirim ke Google. Setelah kita belajar pada hari ini, baiklah akan Ibu akhiri pada perkuliahan hari ini. Ada pertanyaan? Apa sudah jelas? Insya Allah Sudah jelas, jelas. Bu. Insya Allah sudah jelas, Bu. Oke, terima kasih. Baiklah, kalau sudah jelas, maka perkuliahan hari ini akan Ibu tutup. Cukup sampai di sini. Dan jangan lupa ya, tugasnya dikirimkan ke Google Classroom atau ke lewat WA Group juga bisa. Dan jangan lupa perhatikan apa saja yang harus diperhatikan di dalam membuat sebuah puisi. Oke, Ibu akhiri untuk perkuliahan hari ini. Semoga bermanfaat dan ketemu lagi sampai perkuliahan yang akan datang. Ibu akhiri dengan semua salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu.